Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah kita sampaikan tiada henti-hentinya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kami hormati guru kita Ustaz Miftah, barakallahu fiih, jazakallah khairan, juga pengurus Masjid Al-Hasanah Al-Hikmah Al-Hasanah di sana ya, dan Bapak Hadi yang tidak asing lagi, pembawa acara kita Pak Hadi, Pak Narmodo, semoga sehat sempurna Pak, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin yang ana tidak sanggup menyebutkan satu persatu, semoga Allah memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah mengenai tadarus Al-Quran, sunnah mentadarusi Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan, umumnya di setiap waktu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah saat itu, mereka itu, para penduduk Makkah itu dalam kemaksiatan dan ketidakfahaman, tidak faham, kemudian melakukan banyak maksiat. Tetapi mereka merasa benar, padahal mereka dalam kesalahan, kesesatan, dalam ketidakfahaman, ketidaktahuan. Maka disebutlah mereka dengan istilah jahiliyah, yaitu ketidakfahaman akan hakikat kehidupan yang sesungguhnya, akan hakikat agama yang benar, akhlak yang benar, halal haram yang benar, makanan yang benar, muamalah yang benar. Mereka tidak faham, sehingga di sana bisa dikatakan maksiat itu berbagai macam ada di sana. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikannya, kan begitu ya, Nabi menyampaikannya, kemudian Nabi juga memahamkannya kepada para sahabat, kemudian
dari ayat yang turun itu, yang disampaikan kepada para sahabat, kemudian difahamkan kepada para sahabat itu mulai merubah segalanya sesuai yang diturunkan Al-Quran, sesuai dengan ayat yang diturunkan, mulai berubah. Yang tadinya mereka mengira bahwa berhala itu adalah Tuhan mereka atau perantara mereka kepada Allah. Itu awalnya mereka menyangka itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatan ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha. Mereka menganggap Lata, Uzza, Manat itu Tuhan mereka atau perantara mereka kepada Allah. Kemudian mereka menganggap bahwa Allah memiliki anak perempuan. Mereka dulu menganggap malaikat itu perempuan. Malaikat perempuan, padahal malaikat laki atau perempuan? Hah? Malaikat tidak tahu laki atau perempuan. Malaikat tidak diciptakan berpasang-pasangan. Wallahu a'lam. Yang diciptakan berpasang-pasangan adalah manusia. Wa khalaqnakum azwaja. Kita diciptakan berpasang-pasangan, maka ada jenisnya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat tanpa pasangan, sehingga tidak ada tanasul, tidak ada keturunan dalam jenis malaikat, dalam makhluk malaikat. Tapi dalam makhluk manusia, hewan, ini Allah berikan pasang-pasangan sehingga ada keturunan. Allah Azza wa Jalla sendiri tidak berpasangan. Allah Azza wa Jalla sendiri mengatakan qul huwallahu ahad, Allah esa. Tapi Allah jadikan kalian berpasangan, jangan disamakan, kan gitu. Wa ja'alnakum azwaja, kami jadikan kalian berpasangan, tapi Allah ahad. Allah sampaikan bahwa saya ahad, saya satu. Kemudian Allah sampaikan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa. Kemudian Allahus Samad, tempat bergantung, tempat segala-galanya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak juga diperanakkan, sebagai sebuah penjelasan, sebagai hujjah bagi orang-orang Nasrani saat itu bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengambil anak ataupun yang lainnya. Allah tunggal esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ditutup dengan kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama sedikit pun, satu pun makhluk antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai, ditutup dengan kalimat itu. Maka sahabat faham, memahami bahwa Allah itu esa, tunggal, satu-satunya, menguasai seluruh ini, Malik Yaumiddin, menguasai hari akhirat. Tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah adalah pemilik kerajaan. Biyadihil mulk, semua kerajaan. Allahu rabbun fis sama, wallahu, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan di langit dan juga Tuhan di bumi, menguasai semuanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu tanpa waktu, tanpa perlu jedah waktu sama sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah langsung mengatakan kun, jadilah, maka jadilah, tanpa jedah, tanpa waktu sedikit pun, langsung. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki kekuasaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, ternyata kehidupan ini diciptakan oleh Allah, wafat ini juga ditetapkan oleh Allah. Liyabluwakum, ternyata untuk menguji manusia. Ayyukum ahsanu amala, menguji manusia mana yang paling baik dalam beramal menyembah kepada Allah. Alladzi khalaqa sab'a samawat, ternyata Allah yang menciptakan langit yang 7 lapis. Kita hanya bisa melihat langit lapis pertama, itu juga lapis yang di bawah ini, belum lagi di balik sana, wallahu alam, tidak bisa kita lihat. Alladzi khalaqa sab'a samawat, disebutkan bahwa ada 7 lapis sebenarnya ke atas sana. Sab'a samawat, ciptakan Allah Subhanahu wa taala sab'a samawatin tibaqa, berlapis.
dan seterusnya banyak. Wa ja'alna naumakum subata, ternyata tidur itu diciptakan oleh Allah. Wa ja'alna al-laila libasa, ternyata malam itu diciptakan oleh Allah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, ternyata siang itu diciptakan oleh Allah. Ternyata matahari diciptakan oleh Allah. Semua informasi itu sampai kepada para sahabat melalui Al-Quran. Akhirnya berubahlah pemahaman mereka dan keyakinan mereka. Begitu. Berubah. Yang tadinya mereka mengagungkan Al-Lata wal-Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, Lata, Uzza, Manat, kemudian mereka itu sadar bahwa Lata, Manat, Uzza, Lata, Uzza, Manat ini adalah hanya nama-nama yang dibikin-bikin saja. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sesungguhnya yang tadi itu keyakinan-keyakinan yang kalian yakini itu hanya dibuat-buat saja, bukan asli. Kalian tidak punya kekuatan bukti atas siapa itu Lata, sifatnya bagaimana, kemampuannya apa Lata, kenapa harus disembah, apa manfaat Lata kepada kita, dia bisa bicara atau tidak, dia bisa bantu orang yang jatuh atau tidak. Nggak punya mereka bukti tentang kehebatan Lata, nggak ada sama sekali. Sedangkan Allah menurunkan di dalam Al-Quran surat Makkiyah, surat-surat di Mekah itu banyak sekali Allah menjelaskan tentang siapa Allah Azza wa Jalla. Ya, tentang siapa diri Allah Azza wa Jalla, siapa zat Allah Azza wa Jalla, bagaimana sifatnya, dijelaskan sangat detail di dalam surat-surat Makkiyah, terutama dari Qaf sampai An-Nas. Jelas di situ siapa Allah Azza wa Jalla. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Allah ternyata maha tinggi. Alladzi khalaqa, ternyata Allah yang menciptakan. Fasawwa, yang menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara, ternyata Allah yang menetapkan kadar atau menentukan takdir segala sesuatu. Fahada, Allah yang menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, ternyata Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa, ternyata Allah yang menjadikan tumbuhan itu menjadi kering, itu Allah yang menjadikan kering. Kering itu karena Allah. Setelah dia tumbuh bagus, hijau, kemudian menjadi coklat, kering, habis. Ternyata itu juga qadarullah. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Babnya bab beda lagi. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat itu benar-benar dalam ketidaktahuan. Mereka riba itu menjadi sumber mata pencaharian mereka. Riba dan judi, coba dicek. Judi itu salah satu sumber pemasukan orang Arab jahiliyah, judi dan riba. Belajarnya dari mana? Dari Yahudi. Semua yang dipelajari oleh bangsa Arab itu dari luar. Menyembah berhala dari luar, judi dari luar, kemudian maisir dari luar, semua dari luar, Pak. Semua budaya itu masuk dari luar sedikit-sedikit. Masuk ke dalam mereka. Mereka makan yang haram, mereka khamar. Khamar itu apa? Khamar apa? Minuman keras ya. Ya, khamar itu menjadi minuman mereka, minuman teh. Khamar itu seperti teh. Seperti teh. Tidak ada rumah kecuali ada khamar. Kayak kita, Pak, nggak ada rumah kecuali ada kopi teh. Itulah minuman harian, minuman santai, minuman menyambut tamu, khamar. Mereka punya. Dibuat dari apa khamar mereka? Dibuat dari kurma atau anggur, dua, dipendam, difermentasi lebih dari 3 hari. Semakin lama semakin enak rasanya. Saya juga nggak tahu. Ada caranya kayaknya. Ya, Nabi SAW membolehkan merendam kurma dengan air maksimal berapa hari? Maksimal berapa hari? 12 kali 24 kali 3 jam. Dari kali 3 berapa? 24 kali 3 72 ya. Maksimal di 72 jam. Kalau mau membuat rendaman kurma itu maksimal di 72 jam, itu yang dibolehkan Nabi. Sisanya itu khamar. Lebih dari itu kata Nabi khamar. Menjadi khamar. Dulu mereka khamar. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, maka turun ayat tentang khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Ditanya bagaimana wahai Muhammad hukum khamar, bagaimana hukum judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabir. Dosanya besar kata Nabi. Diturunkan ayat dosanya besar.
ithmun kabir wa manafi'u linnas. Ada manfaat tapi dikit. Itu awalnya. Tapi akhirnya khamr itu diharamkan. Udah nggak ada manfaatnya sedikit pun. Innallaha salaba naf'al khamri. Sesungguhnya Allah mencabut manfaat khamr ketika Allah mengharamkan. Ingat itu, ada hadis itu. Ketika khamr diharamkan, tidak sedikit pun ada manfaat. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala manfaatnya sedikit pun. Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan khamr itu ada manfaatnya. Itu menyelisihi perkataan orang yang paling jujur di dunia ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang paling jujur, as-sadiqul masduq, as-sadiqul amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah mencabut manfaat khamr ketika Allah mengharamkannya. Allah terima. Sami'na wa ata'na. Udah terima aja. Semua yang disampaikan Nabi itu sahih. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara sekehendak hawanya. Beliau berbicara in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Nah, jadi kaum muslimin, sahabat itu pada awalnya mereka itu tidak mengerti seperti mana kita tidak mengerti. Kita juga sekarang belum mengerti banyak, Pak. Masih perlu banyak belajar lagi sampai wafat. Ketika turun ayat satu persatu, mereka pelajari. Bagaimana mereka pelajari ayat itu? Bagaimana mereka pelajari ayat itu? Mereka pelajari ayat itu 10 ayat. Ya. 10 ayat dipelajari sampai benar-benar faham. Disebutkan oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, kunna idza ta'allamna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kita kalau belajar dari Nabi 10 ayat, 10 ayat minal Quran, dari Al-Quran, ayat yang turun kita pelajari 10. Lam nata'allam al-ashra allati nazalat ba'daha, kita tidak akan belajari 10 yang turun setelahnya. Jadi mereka juga belajarnya pelan-pelan, Pak. 10 dulu, ada turun lagi, tapi yang 10 ini belum dikuasai. Mereka tahan dulu nih, yang 10 belum dipelajari, fokus kepada yang 10 ini. Ya, hatta na'lama fihi qila li syarikin minal ilmi minal amal qala na'am. Kami tidak akan melewati 10 ayat itu sebelum kami faham bagaimana cara mengamalkannya. Begitu. Bagaimana cara mengamalkannya. Jadi benar-benar mereka itu benar-benar ini, Pak. Ayat itu satu-satunya referensi lah kalau kita sampaikan saat itu. Tidak ada kitab, tidak ada referensi saat itu kecuali full Al-Quran. Tidak ada lagi. Hadis itu penjelasnya. Ya, hadis itu penjelasnya. Tapi referensi yang inti adalah Al-Quran. Tidak ada kitab lain saat itu. Quran saja. Turun Quran dibacakan, diajarkan. Ya, kan tugasnya Nabi adalah huwallazi ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayati. Jadi tugas Nabi SAW turun ayat disampaikan, wa yuzakkihim, disampaikan, kemudian diajarkan, kemudian disucikan. Ya, dalam satu ayat yang lain, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi turun kepada Nabi, dibacain, disampaikan maksudnya dengan tilawah, karena Nabi SAW menerimanya dengan hafalan, disampaikan dengan langsung. Setelah disampaikan, diajarkan pemahamannya. Ini begini, ini begini, ini begini. Tapi karena sahabat itu orang Arab, mengerti bahasa Arab dengan baik, mereka adalah orang yang paling fasih, orang Arab paling fasih sepanjang sejarah orang Arab, orang Quraisy. Afsahul Arabi Quraisy. Orang Arab yang paling fasih yaitu Quraisy. Jadi ketika Quran turun, mayoritas itu mereka faham. Sedikit saja mereka perlu pertanyaan, ini apa artinya, ini apa artinya, ini apa. Tapi sisanya itu mereka faham. Nah, ketika mereka faham, ya, yang tidak faham diajarkan oleh Nabi, yang belum faham dijelaskan oleh Nabi. Wa yu'allimuhumul kitab, dijelaskan. Kemudian setelah dijelaskan oleh Nabi SAW, target terakhir adalah wa yuzakkihim biha
Wa yuzakkihim, yakni Nabi SAW membersihkan pemahaman mereka. Yang tadinya fahamnya salah ingin dibersihkan dengan faham yang benar. Yang tadinya fahamnya kotor istilahnya ingin dibersihkan. Yang tadinya perbuatannya kotor ingin dibersihkan. Yang tadinya hatinya kotor ingin dibersihkan. Yang tadinya akhlaknya kotor ingin dibersihkan. Yang tadinya lisannya ini kotor ingin dibersihkan. Ya. Bahkan masalah panggil memanggil kepada sahabat pun dibersihkan, Pak, sama Nabi SAW melalui Al-Qur'an Al-Karim. Ya, dulu ada sahabat yang memanggil pembantunya dengan kalimat hei anak keling gitu, hei anak orang hitam. Diperbaiki oleh Nabi SAW. Itu tidak baik perkataan itu. Ada yang memanggil dengan julukan, diperbaiki oleh Nabi SAW. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian panggil dengan lakop-lakop yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, sebaik-baik nama adalah nama-nama fasid, nama-nama yang tidak benar setelah keimanan. Ada namanya Abdul Izza, hambanya Abdul Uzza, hamba dari Uzza, diganti Abdul Uzza, diganti oleh Nabi SAW. Ada namanya Abdul Syams, hamba matahari, diganti. Jadi kaum muslimin, turun Al-Quran itu untuk merubah pemahaman kita, merubah keyakinan kita, merubah lisan kita, merubah akhlak kita. Itu tujuannya sebenarnya. Harus ada perubahan yang terjadi dengan hasil dari turunannya Al-Quran. Harus ada perubahan yang terjadi sebenarnya. Maka tidak berlebihan jika para ulama ya mengatakan satu-satunya mau mengembalikan umat ini adalah balikin mereka ke dalam Quran dulu. Balikin mereka ke dalam Quran, ajarin mereka Al-Quran, dan cara mengajar Al-Qurannya yaitu dengan cara yang baik dan benar, bisa mereka memahaminya. Memang kembali ke sana, coba nih kita praktek, Pak. Ini namanya mempelajari Al-Quran, namanya tadarus Al-Quran. Apa arti tadarus, Pak? Silakan. Apa arti tadarus? Yang kita pahami, ibu-ibu suka tadarus. Ramadan ini mau Ramadan. Apa arti tadarus yang biasa kita pahami? Apa, Pak? Dari kata tadarus, asal katanya ada Ustadz Miftah pasti tahu ya. Darosa artinya mempelajari, mengkaji, menelaah, itu arti dari darosa. Kalau tadarus ada T-nya, tadarus berarti bersama-sama, saling mempelajari bersama-sama. Jadi tadarus Quran itu harusnya ada proses apa? Proses mempelajari. Cukup nggak dengan tilawah saja? Tidak cukup sebenarnya. Sebenarnya ada dalil-dalil tentang ini banyak. Ya, dan para sahabat itu menerima Nabi bukan tilawahnya saja, Pak. Coba deh perhatikan sekali lagi. Nabi ngajarin sahabat tilawahnya, betul. Kita tahu ya. Nabi manggil Ubay bin Ka'ab. Ubay, sini. Nabi membacakan surat Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai terakhir dibacakan kepada Ubay, Allah yang suruh. Berarti Allah nyuruh, wahai Muhammad, ajarkan Ubay cara membaca Al-Quran. Ditalqin namanya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan Ubay adalah orang paling fasih, paling ahli dalam masalah Al-Quran. Makanya Ubay dipanggil secara khusus. Ubay. Jadi Nabi mengajarkan tilawahnya juga. Tapi tidak berhenti di situ. Nabi mengajarkan pemahamannya. Itu udah pasti kalau pemahamannya. Nah, proses mempelajari pemahaman ini disebut dengan tadarus. Ada hadis tentang tadarus? Ada. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, yang artinya singkatnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang itu, kaum itu sekelompok berkumpul di rumah Allah, duduk di rumah Allah,
kelompok-kelompok kecil, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, sederhana gitu. Seperti belajar tahsin halaqah gitu. Yatluna kitab Allah, dia baca Quran seperti Ramadan, baca Quran keliling. Wa yatadarasuna bainahum. Setelah dibaca, dipelajari. Apa artinya? Apa pemahamannya? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan ada 4 fadilah. 1, akan muncul, akan Allah turunkan sakinah, akan tenang hatinya. Yang ada masalah, yang ada kendala-kendala, tadarus. Tadarus maksudnya tadarus bukan hanya baca, pelajari, fahami. Tadaruslah Al-Qur'an. Turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun rahmat Allah. Diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dipuji oleh Allah di langit sana. Dan sahabat dulu banyak Pak mentadarusi. Dan Nabi SAW mentadarusi Al-Quran juga bersama siapa? Jibril. Setiap malam bulan Ramadan. Jadi sunnahnya membahas Al-Quran itu sebenarnya malam Ramadan. Sebenarnya. Jadi ada baiknya sebenarnya nih ya, wallahu alam. Kalau mau dekat dengan sunnah, insya Allah kita semua sudah berusaha untuk menjalankan sunnah sesuai kemampuan masing-masing. Insya Allah semua saudara-saudara kita yang A, yang B semua. Jangan mengaku paling sunnah. Ya, sunnah itu dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Sunnah itu sebanyak nafas, kata ulama. Saking banyaknya sunnah itu. Dan tidak akan mampu setiap orang melaksanakan semua sunnah Nabi. Hatta Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau menulis hadis, selesai buku hadis, beliau mengatakan, semua hadis yang saya tulis, saya sudah amalkan sekali, minimal sekali. Imam Ahmad nggak bisa mengerjakan semua hadis yang ditulis di dalam kitabnya. Nggak bisa Pak, nggak sanggup ya, tetapi sekali minimal beliau lakukan. Imam Nawawi juga mengatakan, diusahakan setiap muslim mengamalkan hadis Nabi minimal sekali, karena tidak mungkin mampu semua. Tapi kalau ada yang mampu istiqamah, afdal tentunya, lebih baik. Pegang sunnah ini, kuat pegang sunnah ini. Alaikum bisunnati, peganglah sunnahku gitu. Nah, di antara sunnah Nabi yang bisa dikatakan mulai pudar itu adalah sunnah tadarus Al-Quran. Kalau sunnah belajar tilawah Al-Quran sudah berkembang, sunnah menghafal Al-Quran berkembang. Yang belum adalah sunnah tadarus Al-Quran, yaitu duduk bersama-sama kemudian kita bahas ayat demi ayat. Coba saya tanya Pak, kira-kira apakah semua ayat Al-Quran perlu tafsir atau enggak? Apakah semua ayat perlu ditafsirkan? Yani perlu tafsir. Apa ada ayat yang bisa dipahami langsung dengan apa namanya ya? Dengan kemampuan IQ kita yang sederhana. Apa semuanya harus ditafsirkan? Kalau semuanya ditafsirkan sulit sekali Quran itu. Sulit jadinya Quran. Enggak, Quran itu walaqad yassarnal Quran lidzikr. Sudah dimudahkan. Jadi sebenarnya tidak semua ayat itu harus ditafsirkan. Tafsir itu fungsinya untuk membatasi pemahamannya ke sini, biar nggak dipakai oleh orang-orang liberal kemana-mana Pak. Ya, orang liberal suka pakainya, maknanya suka aneh-aneh, keluar dari teks, keluar dari berita yang dibawa oleh Allah atau dikabarkan oleh Allah dalam Quran, keluar dia kemana-mana. Contoh, apa contohnya ya? Terutama orang Syiah. Orang Syiah suka tafsirnya suka aneh-aneh. Itu baru merusak. Ya, misalnya gini. Sebagian kelompok yang salah memahami Al-Qur'an di antaranya adalah urqud birijlik. Urqud birijlik itu injak bumi ini. Itu sebagian kaum muslimin yang entah dari mana pengaruhnya Allah alam, itu urqud itu tadi gentakan kaki ke tanah. Itu ada yang memahami bahwa zikirlah dengan sambil getok-getok apa? Kaki gitu. Akhirnya dia zikir sambil getak-getak kaki atau sambil goyang-goyang. Itu nggak nyambung Pak, antara ayat sama tafsirnya nggak nyambung. Atau ada orang juga yang salah memahami
alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Allah memuji orang-orang yang berzikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Zikir sambil berdiri, duduk, baring. Ada kesalahan yang sebagian, wallahu alam dari mana Allah alam. Terkadang kesalahan-kesalahan ini biasanya was-was syaitan. Apa yang mereka pahami? Bahwa zikir itu afdalnya berdiri, karena dalilnya begitu. Yadhkurunallaha qiyaman, berzikir berdiri, duduk, tidur. Jadi mereka ngambil kalimat qiyaman menjadi sunnah berdiri. Enggak begitu, karena Nabi SAW zikir ba'da salat enggak berdiri, duduk aja. Dan Nabi zikir ya duduk ba'da salat. Jadi ada hal yang perlu dibatasi, yaitu dengan tafsir tadi, supaya tidak kemana-mana tafsirnya. Tetapi tidak semua ayat harus ditafsirkan. Artinya tidak, maksudnya begini, maksudnya tidak semua kita harus jago tafsir baru bisa paham Al-Quran. Enggak Pak, kita harus bahas kitab tafsir sekian harus baru bisa paham Quran. Enggak. Siapa yang berkata seperti itu perlu diperbaiki. Tafsir sekali lagi adalah untuk mengikat supaya pemahaman kita tidak lari kemana-mana. Silakan baca tafsir. Tetapi banyak ayat yang tidak perlu yang bisa dipahami tanpa tafsir. Contoh gini Pak, Bapak hafal surat apa? Yang enak yang hafal. Kul yang mana? Ada 2 kul ini, ada 3 bahkan. Ada 4 kul al-kafirun. Ada 5 kul ahl kitab. Banyak kul. Kul yang mana? Al-Ikhlas. Coba kul huwallahu ahad. Artinya apa? Katakanlah sesungguhnya Allah itu esa. Misal kita tidak pakai tafsir. Kalau pakai tafsir, nanti keluar penjelasan, ini ayat turunnya begini kisahnya, gitu ya. Ini qul, katakan wahai Muhammad. Itu kalau pakai tafsir. Kita coba misalnya tidak pakai tafsir. Misalnya qul, apa qul? Katakan huwallahu, dialah Allah. Ahad, apa ahad? Esa. Baik, kita bahas misalnya, kita tadarusi, kita bahas. Qul, perintah atau pernyataan misalnya. Perintah atau pernyataan? Qul, perintah atau pernyataan? Katakanlah. Perintah atau pernyataan? Perintah. Di dalam memahami teks Quran, kalau ada perintah dicatat begitu. Ada 5 poin yang perlu difahami dalam memahami Al-Quran. Di antaranya adalah perintah. Kalau ada perintah larangan catat. Berarti ada perintah. Perintah untuk apa? Qul, katakan. Perintah untuk mengucapkan, mengatakan. Apa yang harus dikatakan? Allah satu. Simple. Dikatakan Allah satu. Kalau ada orang yang mengatakan Allah 3, bagaimana cara antum mengamalkan ayat ini ketika ada orang yang mengatakan Allah 3? Bagaimana caranya? Ya kita tinggal katakan Allah itu 1 bukan 3, udah begitu aja. Ya, cara ngamalin ayat ini adalah kita bertahan dengan prinsip Allahu Ahad. Pegang itu baik-baik. Masukkan dalam hati, masukkan dalam lisan, nasihati orang dengan kalimat qul wallahu ahad. Udah itu aja. Pegang Allah itu esa. Allah itu esa. Jadi layak enggak seseorang yang ingin mengamalkan Allahu ahad, qul huwallahu ahad, layak enggak dia itu memuji-muji keyakinan Trinitas misalnya? Layak enggak Pak? Coba deh pikirin, layak enggak? Ya, layak nggak coba? Allah perintahkan qul, apa qul? Al-amru, perintah. Mungkin bisa tanya Ustaz Miftah, ini perintah wajib atau perintah sunnah? Ada wajib Syekh. Mengatakan Allah ahad, wajib. Kalau sunnah bahaya, tauhid aja. Bahaya sekali kalau sunnah. Wajib. Berarti perkataan yang menyelisihi itu hukumnya
haram. Bahaya kalau kita mengatakan semua Tuhan sama. Berarti orang yang mengatakan itu dan dia Muslim, maka dia telah menyelisihi satu ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Dia menyelisihi ayat yang lain. Inna dina indallahil Islam. Dia menyelisihi ayat yang lain. Umay yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhiratil khasirin. Misal seperti itu. Cuman memang perlu ini Pak, di apa namanya? Tadarusi, perlu belajar bersama. Gimana cara mengamalkan Allahu Ahad? Qul, mengucapkan Allahu Ahad dalam keseharian. Contohnya, turunin aja ke dalam keseharian, diturunkan. Kalau ada orang yang menyembah patung misalnya, menyembah berhala misalnya, menyembah matahari misalnya, dia nyembah matahari. Apa yang harus kita katakan dalam diri kita atau hati kita? Bukan itu Tuhan yang benar. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa. Jadi ayat itu kita bawa keluar, kita pegang Pak, merubah akhlak, merubah keyakinan kita, merubah pemahaman kita. Jadi kita perlu mentadarusi Al-Quran. Ini kita perlu balik kepada Al-Quran, baca sama-sama, terus gimana cara ngamalinnya. Allahus Samad misalnya. Apa arti Allahus Samad? As-Samad, apa As-Samad? Tempat yakni semua makhluk ke sana. Bagaimana cara mengamalkan As-Samad? Tadi kan kita sudah paham ya, sahabat itu tidak akan lewatin sebelum tahu cara ngamalinnya. Sekarang Bapak, Ibu bisa sama-sama kita belajar gimana cara ngamalin Allahus Samad. Artinya dulu, artinya apa? Gak apa-apa, kita sama-sama aja. Namanya juga tadarus, belajar bersama. Kalau saya sendiri namanya khutbah. Kalau tadarus sama-sama aja. Apa tadi? Allahus Samad. As-Samad tadi apa? Tempat bergantung. Maka bagaimana mengamalkan Allahus Samad? Gampang lah itulah. Allah tempat bergantung. Bagaimana mengamalkan? Turunkan ke dalam keseharian kita Pak. Turunkan. Bagaimana? Kalau punya utang? Kalau punya utang misalnya, kelilit hutang misalnya, maka ya tinggal lakukan aja Allahus Samad. Apa Allahus Samad tadi? Allah tempat bergantung. Kalau punya hutang, kelilit hutang, maka ya minta sama Allah. Kalau sakit, maka minta sama Allah. Tapi kan saya harus berobat. Gimana mengamalkan nih? Syafakullah. Yang lain yang sakit semoga Allah sehatkan. Bagaimana? Saya sakit, tapi saya harus Allahus Samad. Bagaimana? Naam. Berobat itu hanya wasilah. Saya tidak meyakini bahwa dokter yang menyembuhkan saya. Itu cara ngamalin Allahus Samad. Dokter itu adalah makhluk Allah yang diberikan oleh Allah ilham untuk memberikan saya obat, dengan izin Allah obat ini menyembuhkan saya. Jadi bukan dokternya, bukan rumah sakitnya, bukan obatnya. Itu cara ngamalin Allahus Samad. Saya benar-benar minta tolong kepada Allah sebelum berangkat, saat diperiksa, saat saya terbaring, saat saya istirahat di rumah sakit, sampai saya pulang, semua saya yakini kesembuhan dari Allah. Allah lah tempat saya memohon kesembuhan. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, terus semua ayat dipelajari satu tentang halal, tentang haram, tentang akhlak, tentang semua satu, pelan-pelan kita pelajari, ditadarusi, keluar dengan satu ayat, kemudian kita berubah dengan ayat itu, merubah pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, keyakinan kita. Itulah sebenarnya tujuan dari Al-Quran. Makanya perlu mentadarusi Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Dari ana sekian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.